Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi, dan Edukasi. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh seorang yuris, yang artinya mahasiswa hukum di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, yaitu Sri Retno Fatimah. Apa kabar, Sri? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya kabarnya ya. Jadi kalau baik enak kita mau ngapa-ngapain. Ya. Oke kawan-kawan, Sri Retno Fatimah yang pertama yaitu seorang yuris. Yuris artinya orang yang sedang mendalami ilmu hukum. Di sini Sri Retno Fatimah sedang mengambil konsentrasi HTN, Hukum Tata Negara. Betul ya? Betul. Yang kedua seorang penulis, yang ketiga seorang aktivis. Nah, kawan-kawan, sebelum kita banyak berbincang-bincang dengan seorang yuris yaitu Sri Retno Fatimah, mungkin saya akan mau tanya-tanya dulu tentang seputar aktivitas Sri. Sri, apa nih aktivitasnya, Sri? Aktivitasnya sekarang menulis, tetap menulis, sambil menjalankan aktivitas berkuliah daring sekarang, sambil meneliti skripsi tentang hukum tata negara itu sendiri. Tentang hukum tata negara. Oke, jadi Sri aktivitasnya masih tetap kuliah ya kan, sedang nulis karya tulis ilmiah atau skripsi. Yang kedua masih meneliti ya, skripsinya seperti itu. Oke Sri, ini kan kamu hadir di Ruang Hukum, Informasi, dan Edukasi. Ini kan mau berbagi informasi lah atau edukasi kepada kawan-kawan yang melihat video ini. Nah, apalagi tadi Sri ini seorang penulis. Mungkin bisa diceritakan Sri, mulai menulis ya kan, atau mulai budaya literasi itu dari kapan seperti itu? Menulis ya. Kalau menulis dimulai dari SMP, kelas 1 SMP, lalu di SMA mulai ikut dalam kelompok aplikasi menulis. Oke. Di SMP itu mulai mau menulis ya kan, itu dari mana? Dari memang kepingin dari diri sendiri, atau dari guru, atau ada tugas dari guru, atau seperti apa Sri? Mulai menulis itu hobi gitu. Hobi. Jadi saat tidak ada kegiatan kosong atau bagaimana, menuangkan ide-ide imajinasi itu dari menulis. Ya. Jadi mulai dari situ menulis sampai berlanjut ke SMA hingga sekarang gitu. Oke. Nah, untuk raihan prestasi ya kan, atau mungkin Sri selama dari SMP, SMA sampai sekarang pernah mengikuti kontes atau kompetisi apa aja nih Sri? Alhamdulillah di SMP itu rutin mengikuti kegiatan perlombaan antar sekolah, antar kelas, antar kabupaten. Di SMA antar kabupaten, alhamdulillah itu menang ya. Alhamdulillah. Jadi menulis itu sebuah hobi ya Sri? Hobi. Nah, saya mau tanya lagi Sri, karya apa yang sudah kamu buat seperti itu? Mungkin ada tulisan atau cerpen atau puisi, seperti apa? Ya, karya sudah banyak ya karya. Mungkin bisa dibagikan, ceritakan sama kawan-kawan yang melihat video ini. Ada di suatu situs, ada blog di situs Akademia Cerpen, menulis cerpen di media publisher. Di situ ada novel dan cerpen-cerpen saya yang saya publikasi di situ. Salah satu cerpennya itu berjudul Catatan Seorang Narapidana. Tentang cinta dalam diam juga ada. Dan alhamdulillah yang itu yang keluar sebagai juara tingkat kabupaten pada saat itu. Untuk sekarang saya sedang fokus membuat novel. Ya. Oke. Novel tentang apa ini Sri? Sekarang novelnya tentang fantasi, genrenya fantasi dan action, laga-laga gitu. Oke. Nih, ini agak lucu juga Sri. Sri Retno ini kan seorang yuris. Tadi saya bilang yuris itu yang artinya seorang yang mendalami ilmu hukum seperti itu. Tapi hobi kamu tadi menulis, apakah itu cerpen ya kan, novel dan seterusnya.
Nah, sekarang kamu ini di prodi hukum seperti itu. Iya. Nah, kan sedikit agak menyimpang atau apa, tapi ya nggak ada masalah, namanya passion, hobi ya kan. Iya. Walaupun kita prodinya hukum, nggak ada masalah untuk menulis seperti itu. Nah, saya mau tanya lagi dengan kamu nih, Sri. Kenapa kamu pengen masuk Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial ini? Kan hobi kamu tadi membuat karya di sini ya, tulis menulis, puisi dan seterusnya. Ngapa nggak ngambil prodi Bahasa Indonesia? Agak berat nih pertanyaannya. Pertama, awal mula saya ambil prodi hukum itu, ini jujur. Nah, jujur ini, siap. Karena hukum nih, hukum. Wah, keren nih mahasiswa hukum. Sebutannya aja hukum, berarti keren nih. Setelah itu masuklah di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ini. Belajar tentang hukum satu persatu. Lalu saya menemukan di sini itu ada istilah-istilah hukum, tentang hukum-hukum dunia. Saya kait-kaitkan dengan artikel tentang konspirasi dunia, hukum-hukum dunia, dan perbedaan hukum di Indonesia ini. Nah, dari situ saya menemukan ide untuk membuat novel yang berhubungan dengan hukum itu sendiri. Jadi dari situ ya motivasinya seperti itu. Iya. Oke kawan-kawan, nanti kita akan berlanjut lagi cerita dengan Sri Retno dengan konsentrasi yang diambilnya yaitu hukum tata negara. Oke, Sri Retno Fatimah, lanjut ya. Iya. Tadi kamu mulai menulis itu sejak SMP seperti itu. Dari SMP sudah menulis ya kan, mendapat atau meraih prestasi. Terus SMA vakum dan lanjut lagi sampai kuliah membuat novel. Oke, sekarang kita masuk nih ke peminatan kamu. Dalam artian di sini kamu sebagai seorang yuris atau mahasiswi hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Nah, konsentrasi kamu apa tadi? Hukum tata negara. Hukum tata negara. Di Fakultas Hukum, di prodi hukum, ini ada beberapa konsentrasi. Iya. Ada pidana, perdata, HAM, HTN. Saya mau tanya sama kamu Sri, kenapa kamu mengambil konsentrasi hukum tata negara, nggak pidana atau perdata kayak gitu? Hukum tata negara. Kenapa saya berminat memilih hukum tata negara dibandingkan konsentrasi hukum yang lain? Itu karena hukum tata negara cakupannya lebih luas. Jadi hukum tata negara itu sendiri bentuk dari definisi hukum dari berbagai lembaga di negara seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Gitu, Pak. Oke, jadi itu ya, karena hukum tata negara sendiri mencakup ketatanegaraan dan lembaga negara yang ada di Indonesia. Jadi lebih luas. Oke Sri, lanjut lagi Sri. Dari hobi kamu menulis, seorang aktivis, ya kan, seorang yuris, mengambil konsentrasi hukum tata negara. Terus di karya tulis kamu ini mendalami apa? Karya tulis saya mendalami tentang implementasi, Pak. Implementasi itu jadi seperti pelaksanaan dari suatu aturan yang dibuat. Jadi diimplementasikan, diteliti apa saja yang dilaksanakan dalam implementasi itu. Jadi kita melihat pada undang-undang yang diteliti tersebut. Dalam penelitian saya ini, saya meneliti tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oke, tentang implementasi atau penerapan ya dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini kaitannya dengan pandemi COVID. Iya benar Pak. Oke, mungkin bisa diceritakan sama kawan-kawan di dalam penulisan ya kan, di dalam penelitian kamu ini seperti apa? Jadi penelitian ini tentang garis besar judulnya implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pembelajaran online masa COVID-19. Ini sudah masuk pembahasan? Sudah masuk pembahasan. Nah, mungkin bisa diceritakan lagi hasilnya seperti apa? Nggak apa-apa. Pada masa pandemi COVID-19 pada saat ini sangat mengganggu sistem pembelajaran di dunia bahkan.
menyebabkan penutupan sekolah-sekolah, universitas, sampai perguruan tinggi, hingga terhambatnya mahasiswa dalam mengejar akademiknya. Jadi, dari penelitian UNESCO sendiri, ada 1,7 miliar mahasiswa peserta didik yang mengalami keterlambatan akademik akibat dampak dari pandemi COVID-19. Dari data WHO sendiri, Pak, 83% mahasiswa ini mengeluh akan depresi pada masa pandemi COVID ini karena ada pembatasan sosial berskala besar. Jadi kesehatan WHO sendiri merekomendasikan plafon penuh belajar online untuk mahasiswa agar bisa belajar dari jarak jauh tanpa terbatas ruang dan waktu. PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ya, Iya. daring ya. Nah, itu penelitiannya di mana itu, Sri? Penelitian sendiri, saya tertarik dengan penelitian ini karena penelitian ini langsung pada diri saya sendiri. Jadi saya sendiri mengalami masalah dalam penelitian itu. Saya mengambil penelitian ini dengan studi pada Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Jadi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ini dari regulasi bupati, dari Kemendikbud, dan dari surat edaran rektor sendiri sudah menjalankan proses pembelajaran daring karena akibat resesi global pandemi COVID-19 ini. Sebagai mahasiswa, saya sendiri mengalami permasalahan-permasalahan, Pak, dalam studi akademik saya ini tentang penyampaian pembelajaran yang terganggu. Apalagi mahasiswa ini, walaupun kami ini digital natif, kami sudah terbiasa dengan Android dan aplikasi sebagainya, masih ada rasa terganggu, apalagi harus beradaptasi. Oke. Jadi kalau untuk aturan sendiri dari presiden misalkan turun ke kementerian, Kemendikbud, sampai peraturan gubernur, kabupaten atau wali kota, sampai rektor sendiri, ini kamu melihatnya gimana? Sudah sesuai dengan hierarkinya atau memang masih belum sesuai dengan implementasinya? Kalau menurut pendapat saya sendiri, pemerintah dan lembaga terkait sendiri sudah melakukan yang terbaik untuk menerapkan sistem pembelajaran pada masa COVID-19 ini. Apalagi COVID-19 ini terjadi tiba-tiba begitu. Pemerintah sudah melakukan segenap yang sistematis lah, tersusun dengan sistematis semuanya. Tapi tentu saja mahasiswa masih terganggu dengan aktivitas saat ini. Saya menyarankan kalau aktivitas pembelajaran jarak jauh ini, e-learning pada saat ini, dikolaborasikan dengan blended learning. Jadi antara tatap muka dan jarak jauh itu dipadukan. Karena dosen sendiri menurut saya dengan mahasiswa dalam penyampaian pembelajaran sendiri, Pak, mahasiswa ini cenderung lebih fokus kepada tugas yang diberikan daripada materi yang diberikan. Jadi menurut saran saya, dosen itu memberikan tugas secara langsung mahasiswa mengerjakan di rumah dan nanti akan dikumpulkan secara langsung agar karena ada juga kan mahasiswa yang tidak membuat tugas sendiri atau mencontek begitu. Jadi menurut saya sistem pembelajaran pada saat ini perlu diperbarui lagi. Oke, baru lagi. Oke, saya lihat nanti kita lanjut berbicara tentang masalah karya tulis kamu. Nah, saya mau mendalami lagi nih Sri Retno tentang masalah penulisan, ya kan? Ini kan ruang hukum, informasi dan edukasi. Oke, kawan-kawan, lanjut lagi di ruang hukum, informasi dan edukasi, masih dengan Sri Retno Fatimah. Kita lanjut Sri tentang menulis. Kamu kan seorang penulis novel. Ada kiat-kiat tidak yang mau kamu bagikan pada kawan-kawan di sini? Iya. Untuk kepada teman-teman semuanya yang sedang belajar menulis atau mencoba menulis, sarannya teruslah menulis.
terus menulis, jangan menyerah. Dan dari tulisan itu sendiri, kalau teman-teman mau mencoba menerbitkan buku, nanti kan ada proses mengajukan naskah ke penerbit. Jadi teman-teman itu harus menunggu batas minimal 3 bulan. Dari situ teman-teman jangan menyerah, tetap tunggu, dan walaupun ditolak, coba lagi, gitu Pak. Oke, ini Sri, satu lagi Sri. Kamu bisa sampaikan Sri, kalau misalkan ada kawan-kawan di sini yang mau melihat karya kamu, ya kan, di pas kamu saat SMP sampai sekarang ini gimana aja, mungkin bisa diberitahu Sri. Iya. Jadi buat teman-teman promosi ya. Ya nggak apa promosi. Yang mau melihat karya-karya saya, ada plafon penulis Wattpad Dunia Orange. Itu nama author saya Conan Fatimah di situ. Lalu karya-karya saya juga sudah dijual di buku online Mejaya Publisher, ada IG-nya Mejaya Publisher dan As Publishing. Di situ saya saat ini sedang membuka open pre-order untuk novel saya yang baru. Nanti teman-teman bisa pesan di situ atau bisa lihat sinopsisnya dulu di aplikasi Dunia Orange. Oke kawan-kawan, ini nama lengkapnya Sri Retno Fatimah. Iya. Nama autornya Conan Fatimah seperti itu. Bener ya? Iya. Nanti cek sendirilah tentang karya-karya Sri Retno. Lanjut lagi nih Sri. Iya. Tentang harapan-harapan kamu ke depan sebagai seorang yuris dan penulis apa? Harapannya ke depan bisa terus beraktivitas sambil menjalankan hobi menulis. Juga semoga corona ini cepat berakhir ya. Dan bisa menerbitkan buku lagi. Amin. Semoga di pandemi COVID ini kamu semakin produktif ya, untuk membuat ya kan atau mengeluarkan karya-karya kamu. Oke kawan-kawan, mungkin ini saja Ruang Hukum Informasi dan Edukasi pada hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi dengan para penulis ya kan, pegiat, aktivis dan praktisi. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.